Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 2211101038. Saya mahasiswi semester 6 Program Studi Pendidikan Agama Islam UINSI Samarinda. Jadi, di sini saya akan membuat video mereview buku untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Multikultural yang diampu oleh dosen Ibu Eli Kartikasari MPD. Nah, jadi di sini saya akan mereview buku dengan judul Pendidikan Multikultural, Konsep dan Aplikasi oleh Ngainun Naim dan Ahmad Syauqi. Jadi, buku ini diterbitkan oleh Arus Media Yogyakarta dan di dalam buku ini terdapat 247 halaman. Nah, jadi di dalam buku Pendidikan Multikultural, Konsep dan Aplikasi oleh Ngainun Naim dan Ahmad Syauqi ini ada 4 bab. Apa saja sih? Jadi, yang pertama itu pendahuluan. Yang kedua, makna pendidikan dan pendidikan pluralis multikultural. Dan pada bab yang ketiga itu ada pluralis multikultural perspektif ajaran Islam. Lalu pada bab yang terakhir yang keempat yaitu kerangka operasional pendidikan pluralis multikultural. Jadi di sini saya akan membahas pada bab yang kedua yaitu dengan tema pendidikan Islam pluralis multikultural. Nah, jadi di dalam buku ini pluralisme itu mengandung pengertian yaitu kemajemukan agama, sementara multikulturalisme itu lebih kepada kemajemukan budaya. Nah, di dalam konteks pendidikan Islam pluralis multikultural sebagaimana yang menjadi tema utama di dalam buku ini, multikultural itu adalah sikap menerima kemajemukan ekspresi budaya manusia dalam memahami pesan utama agama, terlepas dari rincian anutannya. Oke, jadi basis utamanya dieksplorasi dengan melandaskan kepada ajaran Islam. Penggunaan istilah pluralis multikultural yang dirangkai dengan kata pendidikan Islam dimaksudkan untuk membangun sebuah paradigma sekaligus konstruksi teoritis dan aplikatif yang menghargai keberagaman agama dan budaya. Nah, di dalam buku ini secara terperinci ada 4 aspek yang dapat dikembangkan dari konsep pendidikan Islam pluralis multikultural. Apa saja sih? Jadi, yang pertama adalah pendidikan Islam pluralis multikultural adalah pendidikan yang menghargai dan merangkul segala bentuk keberagaman. Lalu yang kedua, pendidikan Islam pluralis multikultural merupakan sebuah usaha sistematis untuk membangun pengertian, pemahaman, dan kesadaran anak didik terhadap realitas yang pluralis multikultural. Lalu, pada aspek yang ketiga, pendidikan Islam pluralis multikultural tidak memaksa atau menolak anak didik karena persoalan identitas suku, agama, ras, atau golongan. Nah, jadi, mereka yang berasal dari beragam perbedaan harus diposisikan secara setara. Lalu, aspek yang keempat yaitu pendidikan Islam pluralis multikultural memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembangnya sense of self kepada setiap anak didik. Selanjutnya, di dalam buku ini dijelaskan tujuan pendidikan Islam pluralis multikultural adalah untuk menciptakan sebuah masyarakat yang damai, toleran, dan saling menghargai dengan berlandaskan kepada nilai-nilai ketuhanan. Nah, lalu untuk mencapai tujuan tersebut di dalam buku ini pun juga dijelaskan bahwa pendidikanlah yang menjadi ujung tombaknya. Nah, selanjutnya di dalam buku ini ada satu hal yang mendasar dari spirit yang diusung oleh pendidikan Islam pluralis multikultural, yaitu bahwa pendidikan tidak bisa lagi menjadikan anak didik sebagai pelengkap semata dalam proses pembelajaran. Guru tidak boleh mendominasi proses pembelajaran. Dalam bahasa YB Mangunwijaya, pendidikan di sekolah harus dikembangkan menjadi milik anak didik. Oleh karena itu, anak didik harus dianggap, dinilai, didampingi, dan diajari sebagai anak, bukan sebagai orang tua mini atau prajurit mini, melainkan sebagai anak yang diberikan kesempatan sesuai dengan kapasitasnya sebagai anak.
Nah, jadi itu saja review buku dengan judul buku Pendidikan Multikultural, Konsep dan Aplikasi oleh Ngainun Naim dan Ahmad Syauqi dengan tema yang saya review yaitu Pendidikan Islam Pluralis Multikultural. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.